Konten tuh benar-benar harus setiap hari, Pak. Hari ini lagi nggak ada yang beli, nggak apa-apa, udah masak aja. Nanti abis itu kasih ke orang kayak, atau sebagai latihan kayak, atau abis buat makan karyawan kayak. Yang penting hari itu harus produktif bikin konten. Karena itu dia, nanti kita akan kalah sama orang yang setiap hari bikin konten. Walaupun makanan dia kagak enak, tapi dia lebih rajin nguploadnya. Dan jangan ngupload foto yang sama. Kita harus paham, Pak, investasi itu nggak cuma beli kompor, beli meja, bangku, dan segala macam. Investasi itu juga dalam berbentuk konten. Investasi itu nggak cuma sewa ruko, nggak cuma gaji karyawan, nggak cuma beli alat kasir, nggak cuma macam-macam lah, nggak beli freezer, nggak cuma itu. Tapi gimana cara kita bikin konten itu paling penting. Memang kita punya freezer, tapi kalau dagangan kita nggak laku, mau ngomong apa? Memang peralatan kita stainless semua, tapi kalau dagangan kita nggak laku, kita mau ngomong apa? Nggak ada yang peduli dapur kita stainless semua kalau misalnya kita nggak bisa go public, orang nggak ada yang tahu. Coba dibalik mindsetnya bahwa investasi itu tidak hanya sekedar di hardware. Nomor satu tuh promosi, penting banget. Sudah promosi, dapetin datanya. Kita harus punya database. Bedanya orang bisnis sama orang jualan itu cuma database. Kalau orang yang nggak tahu yang beli produk dia siapa, orang yang nggak tahu orang itu repeat order atau enggak, itu namanya pedagang. Tapi kalau orang tahu, oke, sales go growth, yang beli bener orang sini-sini. Oh, yang beli beneran anak apartemen ini. Oh, habis ini gue udah tahu mau buka cabang di mana karena berdasarkan sales gue daerah sana paling bagus. Oh, data digital tuh nunjukin itu semua. Data digital tuh nunjukin siapa yang beli produk kita, kapan dia belinya, dari arah mana aja, jam berapa aja, semua lengkap. Kalau kita aware sama itu, baru kita namanya business owner. Kalau kita nggak aware sama itu, saya mah yang penting jam 4 tutup, Pak. Ada kan gitu, nggak salah, semua balik lagi ke kita. Kalau kita maunya yang sesimpel itu, ya nggak apa-apa. Cuma kalau kita maunya growth dalam jangka waktu lama dan sustain, ya kita harus pelajarin database itu. Semua startup yang sampai dengan hari ini bagus itu karena mereka punya database yang bisa menjadi harga tawar untuk investment masuk. Jadi penting banget, data tuh penting. Kalau kita sudah ngupload fotonya setiap hari, kita pastiin di jam itu ada orang yang lihat. Jangan ngupload pas jam sahur. Kalau nggak bulan puasa ya, kalau bulan puasa mungkin ada yang ngelihat. Jadi kita harus pelajari prime time. Kita pelajarin kapan sih kira-kira orang megang handphone. Ya memang sekarang tuh setiap saat orang megang handphone. Cuma ada orang megang handphone yang pas kerja, ada megang handphone yang memang dia lagi gabut ngapain aja gitu. Kita harus kasih tahu, kita harus cari tahu dan cocokin sama jam buka toko kita nih. Tapi Nyinyir buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam semua cabang. Biasanya aku ngupload pagi jam berangkat kantor, jam 10 reminder orang mau makan apa. Karena sekarang tuh orang tuh kalau mau makan apa pasti ngeliat handphone. Makan apa ya? Aduh kebelet nih, ngeliat handphone. Gue ngapa-ngapain sekarang ngeliat handphone. Terus jam 3 dimana orang udah mulai gak konsen kerja, sama nanti jam 7. Jadi jam 3 itu untuk nge-guide orang yang kemungkinan beli untuk makan malam, dari sore makan malam. Terus yang masih kemungkinan dia ngelihat waktu jam pulang kantor. Lalu abis maghrib untuk ngejaga yang dia bingung telat makan malam sampai dengan tutup. Biasanya gitu. Nah itu harus dipelajarin, Pak. Nggak bisa ngupload jam sembarangan. Bukannya nggak bisa, bisa tapi sayang, nggak efektif. Kita harus pelajarin dulu customer kita tuh siapa dan kegiatannya apa aja. Jadi jangan sampai kontennya udah bagus, gaya komunikasinya bagus, nguploadnya jamnya salah. Itu sayang banget. Next. Di sini udah yang pernah ada yang iklan di Instagram atau sosial media kah? Bapak udah, semua udah. Buat yang belum, aku mau ngasih tahu bahwa sekarang ngiklan itu lebih murah, lebih tertarget, lebih efisien, dan lebih powerful. Lupakan lagi bagi-bagi brosur habis sholat Jumat. Oke? Jangan lakukan lagi. Jangan lakukan, please. Sosial media ngasih semua data tentang yang follow kita tuh siapa aja.
kenaikan follower dari minggu 1 ke minggu 2, minggu 3, minggu 4 itu berapa aja. Yang follow kita itu daerah mana aja, gendernya kebanyakan cewek atau cowok, usianya juga. Itu semua itu bisa dilihat dan itu bisa diatur. Jadi kalau kita ngiklan, kita sudah tahu, oke, gue mau ngiklan, konten iklannya adalah misalkan yang tadi kepiting diatur, kepiting daduk itu, nitiknya kita bisa nentuin lokasi iklannya itu nggak cuma selalu di lokasi kita. Katakanlah misalnya kayak kepitingnya itu kan adanya selalu di pinggir, Pak. Nggak pernah kalau kita ada di premium area sama aja, berarti kita tidak menyelesaikan masalah, kita nggak menjadi solusi. Kita ada di pinggir, tapi iklannya aku taruh di tengah, gitu, di tengah tapi radiusnya aku atur. Jadi oke, kepiting harganya 100 ribuan ke atas. Mungkin kalau tetangga-tetangga 0 sampai 5 kilo, kayaknya daya belinya kurang, gitu kan? Gimana caranya untuk bisa nge-gain lebih jauh? Kita taruh area kantor. Kita bisa nitikin iklan di area kantor. Nitikin di area kantor, tayangnya berapa hari, yang ngeliat siapa? Oh, yang ngeliat laki-laki. Oh, yang ngeliat jangan, yang ngeliat perempuan. Karena perempuan kalau nggak ngemil ngemol. Yang ngeliat perempuan, usianya segini, tayangnya sekian hari, budgetnya segini. Nanti Instagram ngasih tahu atau Facebook ngasih tahu. Oke, nanti iklan lo akan kemungkinan dilihat sama sekian ribu orang, gitu kan. Nah, nanti dia akan ngasih report lagi, yang tertarik berapa, yang nggak tertarik berapa, segala macam. Nah, kita bisa nitikin di beberapa tempat dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang beda. Karena kita juga pelajari, balik lagi gue bilang, pelajari kebiasaan konsumen. Kita tahu konsumen itu kerja areanya kantornya mana aja. Lalu kalau rumah dia pulang ke arah mana aja. Kenapa kok kita ada di sini? Karena kita ada di pinggir karena kita nyegat orang yang mau berangkat dan pulang kerja misalkan. Berarti kita tahu kalau siang iklannya area kantor. Kalau untuk sore atau weekend iklannya daerah rumah. Sekarang udah semudah itu dan itu bisa dibudgetin mulai dari 50.000 apa 10.000 gitu. 10.000 ya? 10.000. Bisa debit, bisa kredit bayarnya. Itu udah efektif banget. Dibanding endorse, aku tidak rekomen. Endorse apalah itu namanya, food blogger apa segala macam. Karena kalau nge-endorse gitu-gituan, makanan kita itu cuma bertahan 5 sampai 10 menit. Ramenya waktu dia ngupload doang, abis itu dia ngupload brand lain. Abis ngupload kepiting, dia ngupload ketoprak. Abis ngupload ketoprak, dia mengupload cheesecake. Jadi kena prime time cuma sedikit doang, sebentar doang. Cuma kalau kita ngiklan, kita kan bisa setting 1 hari, 1 minggu, 2 minggu. Jadi penting banget itu Pak, buat yang belum tahu. Kalau udah tahu keren banget dan harus dimaksimalin. Nah, kalau yang buat yang sudah tahu, nanti kan pelajari laporannya Pak, reportnya. Oh, konten yang ini ternyata feedbacknya nggak bagus nih, switch, gitu kan. Oh, kontennya tentang apa? Tentang nggak cuma produk, tentang apa gitu. Kayak kemarin Kepiting baru ngetes nih baru kemarin. Jadi kita lagi sertifikasi halal kan. Waktu itu kemarin dapat pelatihan dari LPPOM-nya. Terus saya nanya gitu kan, Bu, bener kan Bu kepiting halal? Saya memang sudah tahu kepiting halal kan dari pertama buka saya udah nyari dulu daripada diserang netizen di kemudian hari. Jadi saya cari tahu dulu, oh bener udah halal. Terus waktu saya nanya ulang, Bu kepiting halal kan? Yang jawab itu langsung wakil direkturnya LPPOM UI-nya. Itu saya videoin tuh saya iklanin. Saya iklanin konten itu. Karena sampai dengan detik ini masih banyak orang yang nggak tahu bahwa kepiting itu halal. Gitu kan, orang taunya kepiting itu 2 alam. Itu rame gitu. Oh, ternyata halal. Wah, macam-macam deh, ada yang berantem, ada yang ngata-ngatain, ada yang akhirnya beli gitu kan. Atau seru deh pokoknya deh, kita nonton aja. Nah, memang nggak relate banget sama produknya, cuma kalau kita sudah sering iklan, kita akan tahu kebiasaan customer itu gimana, kebiasaan netizen itu gimana. Jadi sisi mana yang kita hantem, sisi mana yang kita naikin sebagai sisi sensitifnya, itu yang nanti akan menimbulkan engagement ke kita gitu kan. Kita kan senang konflik ya orangnya ya. Kalau ngeliat orang berantem kayaknya seru gitu. Ini pasti dia yang salah nih. Oh bener kan dia selingkuh, yang gitu-gitu tuh. Itu di sosial media tuh senang banget orang mencari kebenaran atas masalah orang lain. Dan kayak gitu-gitu bisa kita manfaatin, bisa kita jadi metode gitu.
Caranya macam-macam deh, treatmentnya tergantung bahwa, cuma yang aku pengen ngasih tahu bahwa pendekatan itu tidak hanya langsung dari produk. Yang aneh-aneh begitu juga bisa banget menjadi konten iklan gitu. Asal kita package-nya bagus, caption-nya juga bagus dan tertarget. Jadi benar-benar efisien. Gitu. Dan jangan salah, kita nggak bisa ngukur semua promo langsung terkonvert jadi sales. Jangan ya. Karena nanti kita akan gampang kecewa. Jangan lupa kalau setiap kita promo itu convertnya itu bisa berbentuk exposure. Exposure tuh reaksi orang ke kita jadi banyak, trafficnya mancing traffic ke etalase sosial media kita juga bagus, sampai akhirnya baru nanti terkonvert jadi sales. Atau kalau kita mau ngecek sosial media kita sudah bagus atau tidak, kita coba promo di sosial media kita. Kalau misalkan promo di sosial media kita, bukan promo di ojol ya, promo di sosial media kita itu sudah bagus, impactnya ke sales, berarti kita sudah bisa nyiptain ekosistem yang bagus. Banyak banget brand yang sampai dengan hari ini kalau promo di sosial media itu nggak jalan. Padahal followernya banyak. Ya karena selama ini dia nggak menciptakan engagement. Cuma diposting promo terus atau mungkin produk terus, tiba-tiba promo orangnya follower aja nggak kenal sama adminnya misalkan gitu. Orang nggak akan peduli. Tapi kalau jadinya kita cuma bergantung sama marketplace, kita coba bergantung kalau ada promo ojol, kita bergantung kalau ada promo Shopee dan teman-temannya. Gitu doang. Kita nggak bisa menciptakan kolam kita sendiri, kita nggak bisa menciptakan masyarakat kita sendiri yang potensial. Silakan koreksi. Siapa tahu ada yang promo di sosial media terus nggak jalan, ya berarti selama ini belum efektif. Nggak salah tapi belum efektif. Mari kasih tahu.